Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Telah hadir bersama saya, Bapak Andreas Suhadi selaku Ketua Majelis GKJ Selokaton. Seperti yang kita ketahui bahwa sebentar lagi gereja kita tercinta GKJ Selokaton akan memperingati hari ulang tahunnya ya ke-24. Untuk itu, pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ketua Majelis GKJ Selokaton, Bapak Andreas Suhadi. Pasti banyak di antara kita, terutama kaula muda Pak Hardi, ini pasti belum begitu mengetahui tentang asal-usul cikal bakal GKJ Selokaton. Untuk itu, saat ini Pak Hardi boleh menceritakan tentang cikal bakal asal muasal gereja kita ini. Menurut data yang sudah ada di buku panduan GKJ Selokaton, bahwa sejarah itu sudah menunjukkan tahun 1925 benih-benih kerajaan surga itu sudah tertabur di wilayah Selokaton ini, terkhusus di Pegot waktu itu oleh Seni Belanda. Pertumbuhan gereja kemudian terus berkembang sampai kemudian tokoh-tokoh GKJ Marbuyudan dengan setia membantu membina warga jemaat di dusun Ngegot ini. Dan kisaran tahun 90-an adalah Bapak Karmo Wiyoto dan Bapak Siswo Atmojo pada tahun 1935. Walaupun hanya dari bambu, gereja itu kemudian terbangun di dusun Ngegot ini. Itu di pekarangan Bapak Somo Ijoyo. Nah, kita tahun 40-an warga jemaat bertambah, makin besar jumlahnya, dan bahkan beberapa keluarga dari Ngangkok itu ikut bergabung di Pegot. Nah, pada tahun 1965 gereja di Kampung Pegot Selokaton mendapat tambahan jumlah jemaat yang begitu banyak, masyarakat yang masuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus atau warga gereja setelah tahun 65. Maka tahun 1967, 1968 ada perpindahan dari Ngegot ke sini ya. Biasa cukup kan panjang nih ya Pak Hardi ya, dari tahun 25 tadi ya sampai tahun 1967 baru 68 ya. 68 pindah ke Selokaton ini. Setelah kita berpindah ke Selokaton ini pasti ada proses pendewasaan. Proses pendewasaannya sendiri Pak Hardi itu dilatar belakangi apa tujuan pendewasaan GKJ Selokaton ini Pak Hardi? GKJ Selokaton mulai dibentuk supaya swakelola itu pada tanggal 1 April 1997. Nah, kemudian karena diberi kewenangan, ya istilahnya dipaksa, kemudian terbentuklah Majelis Wilayah Utara namanya pada saat itu. Nah, kemudian Majelis Wilayah Utara ini terus berjuang supaya menjadi jemaat yang dewasa itu seperti apa. Dan akhirnya pada hari Jumat Kliwon 9 Juni 1999 dengan disaksikan oleh lembaga-lembaga gereja terkait dan unsur pemerintahan dapat melaksanakan upacara peresmian pendewasaan GKJ Marbuyudan Wilayah Utara menjadi GKJ Selokaton
9 Juli 1999. Lumayan panjang Pak Hardi ya, dari tahun 1925 sampai 1999. Karena gereja tidur panjang akhirnya bisa bangun dewasa sendiri. Nah, untuk selanjutnya Pak Hardi yang ingin kita ketahui bersama bahwa bagaimana proses pengangkatan atau pentahbisan Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Budi Widianto yang akhirnya menjadi gembala di GKJ Silokaton ini atau pendeta di sini gitu Pak Hardi. Iya. Nah, waktu itu singkatnya kemudian majelis membentuk tim khusus. Mekanisme pemanggilan gereja itu seperti apa? Kemudian terbentuk mencari tahu ke gereja-gereja yang lain cara-cara dalam pemanggilan pendeta. Nah, waktu itu ada 5 calon yang berorientasi di Silokaton. Nah, akhirnya dari kelima ini terpilih 2 calon lagi. Akhirnya dari 2 calon itu terpilih 1, yaitu Bapak Widianto. Akhirnya tahun hari Selasa 9 Juli 2022 itu kita berhasil memilih Bapak Pendeta Budi Widianto dibaptiskan menjadi pendeta GKJ Silokaton. Saat ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Pendeta Budi Widianto. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Budi. Yang ingin kita ketahui bersama apa yang menjadi visi dan misi gereja kita GKJ Silokaton ini Pak Budi. Monggo. Baik, terima kasih Bu Iwi. Gereja kita punya visi, punya arah ke depan seperti apa itu. Kurang lebih itu menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera untuk sesama. Berkaitan dengan visi dan misi gereja kita ini Pak Budi, berarti kan gereja kita itu pasti punya kegiatan ya. Oh iya. Ya, kegiatannya pasti banyak sekali. Dari gedung yang lama sampai akhirnya jadi gedung baru yang luar biasa Pak Budi. Boleh kita sharingkan untuk kegiatan-kegiatan kita itu apa saja Pak Budi? Saya mencermati ada banyak kegiatan yang tentu muaranya pada pemeliharaan iman dan pemberitaan. Itu kan 2 hal yang oleh gereja ditata agar tugas gereja itu memelihara iman jemaat untuk mewartakan kabar baik. Dalam hal pemeliharaan iman tentu ada banyak kegiatan ibadah, PA Beston, lalu juga layanan SIPA, ada banyak yang dikerjakan untuk internal warga jemaat gitu ya. Ada paduan suara, ada kerawitan, ada banyak hal dalam rangka iman jemaat berakar, tumbuh dalam tobat dan buah-buah yang baik begitu. Nah, untuk pewartaan kabar baik memang kerjakan dengan penuh sukacita dalam wujud berbagai kegiatan. Misalnya saat di gereja lama itu ada kegiatan donor darah itu dikerjakan. Ada kegiatan layanan kesehatan juga rutin dikerjakan gitu, bukan hanya untuk warga gereja tapi juga untuk warga masyarakat. Terbuka untuk umum ya. Ada beberapa dokter yang siap melayani di induk, kepartan, kelompok ibadah itu rutin dikerjakan. Ada di momen tertentu ada bingkisan nasi begitu untuk masyarakat, sehingga dan gereja ambil bagian dalam proses itu, berbagi berkat, sehingga dalam wujud sembako gitu dihadirkan pada banyak. Itu gereja lama berkiprah seperti itu. Gereja baru semakin meningkat, sehingga kemudian beberapa semakin rapi itu. Memuncaknya itu di kegiatan vaksin. Jadi ketika sedang COVID itu eskalasinya semakin meninggi dan kita dipercaya untuk menyelenggarakan vaksinasi. Lalu kita bersama dengan pemerintah dan seterusnya, dinas kesehatan, vaksin tahap 1 dan tahap 2 dikerjakan, sehingga banyak orang merasakan ini gereja memang
ada dan menghadirkan yang dibutuhkan gitu. Iya. Ya, vaksinasi terlayani dengan baik. Kita punya lumbung gereja ya sudah ditata sehingga kemudian ada obat donasi, tas gereja juga dianggarkan. Support-nya dari gereja. Jamin support, kemudian juga diberikan kepada masyarakat sekitar gereja, lalu pada warga jemaat yang membutuhkan. Lumbung gereja sungguh sangat merasa kiprah. Dan rutin ya Pak Budi ya, terjadwalkan ramati melungkung ya. Kegiatan gereja lama terlanjut di gereja baru. Ke komisi-komisi menyelenggarakan itu. Komisi muda saya lihat pernah menyelenggarakan di Kisar Kasim, mereka terjun di jalan itu ya memepak pakai pakana lalu secara multah mereka menjumpai saudara yang sedang dalam kekurangan gitu ya. Jadi diberikan pingsan makanan selain dan mereka sungguh menunjukkan bela rasanya dengan memberikan berkat. Iya. Boleh sharing sedikit Pak Budi untuk pembangunan gedung baru kita itu seperti apa? Terus anggarannya berapa? Kita membutuhkan support ya banyak sekali pastinya karena pengingat kebutuhan kita juga banyak. Monggo bisa disarankan Pak Budi. Ya, jadi memang setelah gedung gereja ini diwujudkan, dibangun atas campur tangan Tuhan sudah terrealisasi begitu. Ternyata juga kegiatan makin banyak. Ya. Kemudian dirancang, digagas untuk adanya gedung pusat pelayanan namanya. Kita sepakat ini gedung pusat pelayanan supaya nanti rumah ibadah juga ikut terlibat menjadi pusat pelayanan. Jadi bisa menggunakan bersama-sama. Ini bukan sekedar keinginan tapi ini kebutuhan. Ya dicermati waktu itu kebutuhannya memang harus ada gitu ya. Sekolah minggu untuk remaja muda harus punya ruangan tersendiri dalam mereka berbincang-bincang, lalu juga ruang doa gitu kan agar jemaatnya spiritualitas yang terus ditingkatkan. Lalu untuk rumah hoster yang harus disediakan. Kemudian juga semacam ruangan untuk macam apa ya? UMKM ya Bu ya. Dan usaha menengah mensupport jemaat yang mau ini ya berusaha. Usaha jamu, usaha jahit menjahit nanti akan ditampilkan di situ sehingga juga masyarakat bisa menampilkan. Saya ketika jemaat berhimpun bisa melihat ternyata ada macam ruang pamer gitu ya. Wah, ada produk-produk yang memang layak untuk ditampilkan lalu menjadi ajang untuk bertransaksi. Memang ke depan akan ada semacam marketplace gitu ya. Itu ya tugas akhirnya marketplace ya, lewat marketplace itu transaksi bisa dilaksanakan sehingga jemaat yang punya usaha langsung bertemu di situ. Dan lalu untuk dana memang harus diakui itu besar ya. Ketika dihitung oleh panitia itu sekitar 2,8 ya, dari itu kita imani akan terlaksana. Iya. Gereja ini kan dibangun dengan sekitar 2,5 sampai 3 miliar. Dan itu terwujud secara campur tangan Tuhan. Kita dulu berangkat dengan modal 200 juta, jadilah gedung yang 2,5 sampai 3 miliar. Nah, kita memang imani karena itu untuk kemuliaan Tuhan pasti akan terwujud juga. Dan dukungan dari warga jemaat akan sangat terasa. Sudah ada sosialisasi kelompok-kelompok dan semua kelompok mendukung, ada masukan yang baik dan siap mendukung dengan janji iman bersama. Ada seksi dana yang menggarap misalnya atau menggarap sampah-sampah plastik di masyarakat. Ada gerakan-gerakan penggalangan dana yang akan ditata sehingga celengan anak-anak kecil sampai dewasa semua ya bergerak bersama demi terwujudnya.